Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita mulai yuk. Forum hariannya. Insya Allah kayak gini tiap hari 15 menit aja. Saya menerima curhat ya teman-teman. Saya menerima curhat. Silahkan ditanyain aja. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau ternyata saya nggak bisa jawab, tolong dimaafkan ya teman-teman. Yuk, udah ada yang ngacung. 15 menit aja. Silakan Mas Denta Batik. Yuk. Halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, gini Kang mau nanya perihal transisi dari auto ke ROAS. Jadi gini Kang, aku udah pasang auto goceng seminggu. Itu terjualnya lumayan lah, seminggu itu dapat 4, alhamdulillah. Nah, ini aku consider masukin ke ROAS gitu Kang. Itu gimana? Aman apa enggak? 4 dalam seminggu terakhir. Boncos nggak? ROAS-nya di 13 malah. Saran saya biarin aja. Biarin aja dulu lagi ya. bagus. Kalau berani naikin budget. Jadi kalau auto itu expect-nya memang boncos sebetulnya, tapi memang ada beberapa kasus yang nggak boncos. Nah kalau ternyata ini nggak boncos ya nikmatin aja. Oh gitu ya Kang ya. Fokus ke hasilnya. Oke. Siap, nuhun Kang. Siap, sama-sama. Oke, lanjut Mas Alfi Muhammad. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, saya mau ngebahas tentang iklan nih Kang. Yuk. Ngebahas tentang iklan. Nah, saya itu kan dulu yang diiklankan cuma 2 produk. Nah, terus yang 2 produk itu bulan sekarang nggak jalan. Nah, saya iklanin lagi lah yang produk yang ketiga. Nah, itu jalan tuh alhamdulillah kenceng. Nah, yang dua ini saran Akang gimana ya? Soalnya di ROAS itu udah nggak karuan Kang. Maksudnya nggak karuan? Ya, kadang 1, 2 gitu. 1, 2 apanya ROAS-nya? Ya. Wah, UJV ROAS dapat ROAS 1. Iya, soalnya Kang nggak ada closingan tuh yang 2 produk. Bulan lalu 2 produk itu kenceng, tapi sekarang udah nggak kenceng lagi. Kategorinya sama beda? Atau produknya sama beda? Sama Kang, cuman beda dari pieces. Kayak kan yang 2 produk itu 12 pieces. Nah, yang sekarang 6 pieces. Itu lagi gacor. Nah, itu yang gacor itu yang 6 pieces, yang 12 lagi turun banget. Oke, itu wajar sih. Itu memang kayak gitu. Oh, memang kayak gitu ya, Kang? Memang kayak gitu. Jadi buat yang 2 itu saran saya tetap di JMV ROAS aja. Jadi ngejaga nanti yang si nomor 3 ini turun, kemungkinan giliran yang nomor 1 atau 2. Oh, gitu. Terus saya coba yang 12 itu ke auto. Sehari goceng lah. Nah, alhamdulillah ada. Nah, terus saran Akang gimana tuh yang 2 produk itu? Apa matiin aja atau biarin gitu? Kalau produk yang sama di toko yang sama, expect-nya jangan berlebihan teman-teman. Expect 1 aja yang winningnya. Jadi kalau udah nemu yang produk nomor 3 itu winning, yang 1 sama 2, mending simpen kaki aja. Jangan diagresifin pakai auto. Tapi ya JMV ROAS, misalkan ROAS plus 5 atau plus 10, dibiarin aja. Untuk biar anget aja. Jaga-jaga si produk ketiga nanti loyo. Itu sih saran saya. Kalau produknya sama ya. Oh iya. Saya pikir, wah ini kok kayak sistem arisan gitu. Bulan sekarang turun. Bulan lalu naik gitu. Emang gitu. Oh, emang gitu ya, Kang? Sistemnya gitu, nggak bisa yang bisa kita lakukan bukan ngakalin sistemnya, tapi mengikuti. Nah, ngakalinnya itu tadi, memang upload banyak, ketika 1 turun yang lain naik kok. Kalau memang produknya fit ya, gitu. Oh iya. Ya udah, makasih Kang. Sama-sama. Yuk lanjut Mas Indra Sugianto. Misi Pak, saya mau tanya Pak. Ayo, silakan. Punya saya sebelum campaign kan bisa jalan toh iklan tuh Pak. Ya sehabis campaign ini iklan saya kok mati total ya Pak. Saya ganti gambar baru kok malah gak mau Shopee gak mau makan iklan Pak.
Itu gimana ya, Pak? Mati total tuh nggak ada impression, nggak ada klik, nggak ada itu Nggak ada gimana? klik, cuma dilihat doang, Pak. Sehabis campaign. Habis 10-10 ya? Iya, Pak. Ini udah tanggal 4 biasanya sih udah mulai bangkit. Biasanya yang mendelep itu biasanya tanggal H+1, H+2. Kalau H+4 ternyata iklannya nggak jalan dan tadi ada ganti foto, coba cek CTR-nya jadi rendah banget nggak? Iya, Pak. Jadi CTR-nya makin dulu bisa di angka 6-7% loh. Sekarang cuma 1, kadang juga sampai 1. Oh ya udah, berarti bener fotonya ngaco itu, foto ganti fotonya. Jadi meskipun saya nggak lihat lagi biaya per klik ya, tapi iya. Iklan Shopee itu bill-nya itu adalah per klik. Jadi bill itu apa ya? Nge-charge-nya itu per klik. Kalau iklan Facebook kita bisa pilih, bisa nge-charge ke klik atau ke impression. Dan sekarang GMV Max itu tetap nge-charge-nya itu per klik. Jadi kalau misalkan CTR-nya rendah, artinya ya iyalah iklannya nggak makan. Itu CTR memang penting, tapi saya bingung juga. Terlalu memerhatikan CTR juga menurut saya nggak bijak, karena ya fokusnya ke ROAS. Karena yang kita bisa set tuh ROAS. Nah kalau kasusnya tadi Mas Indra, ya itu mau apa lagi, udah confirm gara-gara ganti foto CTR-nya anjlok ya wajar. Ininya biayanya nggak kemakan, iklannya nggak kemakan, Mas Indra. Oke, siap-siap, Pak. Makasih ya, Pak, informasinya, Kak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, thank you Mas Indra. Lanjut Mas Malvino Febrian, silakan. Ya, halo, assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Mau ini aja, mau minta tips dari Mas Ganinya. Ini kan baru ngembangin toko baru ya, Shopee baru jalan 1 bulan 2 bulanan lah kurang lebih. Nah ini kan memang sebelumnya kan kategorinya di toko ini kan laptop ya. Nah ini kan dari sebelumnya tuh udah set beberapa produk pakai iklan auto. Udah beberapa ada yang berjalan tuh, cuman udah sempet tes produk yang baru ke auto itu memang nggak gerak. Nah coba dialihin ke ROAS, masih udah hampir 1 minggu sih gitu kan, tapi masih belum ada pergerakan juga. Itu gimana ya Mas tipsnya? Produk baru ya, baru banget ya? Bisa dibilang produk baru lah, akun baru soalnya. Memang gitu kok. Jadi kalau kita upload itu gini ya teman-teman, jadi sistem di platform ya pada umumnya ya, contoh kayak Google deh. Google itu kita misalkan posting sesuatu di website kita, itu tuh nggak akan langsung ke indeks. Jadi kita nggak akan bisa search konten kita tersebut di Google. Sebelum spidernya atau crawler namanya tuh, crawlernya tuh nge-scrape, nge-indeks produk kita. Nah di Shopee juga sama, kalau kita upload, algoritma tuh nggak akan langsung kenal. Coba aja search, kita baru upload di hari itu, kita search, nggak akan langsung muncul. Karena crawlernya belum nge-indeks si produk kita, dan itu butuh waktu. Biasanya yang cepat terindeks itu adalah yang yang banyak link eksternalnya, banyak yang aktif dari eksternal. Jadi suatu kewajaran kalau misalkan produk baru autonya nggak jalan, dan kalau auto nggak jalan jangan harap ROAS jalan. Jadi mending disabarin di auto, atau biar lebih cepat ya tadi coba share, tebar-tebar link aja ke WhatsApp, WhatsApp status lah, minimal 1 atau 2 klik cukup berarti kok membuat cepat terindeks produk kita. Gitu logikanya Mas Malvin. Oke, siap, baik. Oke, siap. Terima kasih. Yo, alhamdulillah, sama-sama. Ya. Oke, lanjut. Mas Fadil, silakan. Kang mau nanya, kan juga hitungannya juga ternak toko, tapi hitungannya tuh main di Instagram kan. Nah, cuma ada beberapa ini yang toko pertama nih, iklan tokonya winning nih, pakai iklan toko udah winning. Nah, tapi cara kayak gitu di toko kedua tapi kok kagak naik ya? Apa karena dengan produk yang sama itu kena shadow ban atau apa gitu? Dengan cara yang sama, CPC yang sama, bahkan CPC lebih tinggi gitu buat iklan toko. Trafficnya ada berarti? Trafficnya ada. Bukan shadow ban. Kalau trafficnya ada bukan shadow ban. Berarti masalah lain, entah itu apa. Ya konversi sih biasanya. Jadi kalau kayak gitu ya balik lagi evaluasi pada umumnya. Soal harga, soal foto, ya standar banget lah. Gitu, jadi kalau ditanya di shadow ban bukan kalau misalkan trafficnya jalan.
Kalau trafficnya nggak jalan, nah itu kemungkinan besar shadow ban. Gitu Mas Fadil. Tapi ini kan saya satu laptop ya, tapi beda akun Google Chrome kan. Sebenarnya ngaruh gak sih kalau kayak gitu? Maksudnya ngaruh ke kayak kena shadow ban kayak gitu? Enggak kan? Sebenarnya nggak ngaruh ya? Beda akun Google. Tergantung level tokonya. Kalau cuma 1-2 toko, 3 toko, saya rasa nggak ngaruh lah. Tapi kalau kayak saya udah main 40 toko, Mas Sony 80, ada juga member bootcamp yang 30, itu ada triknya. Nah, itu lengkapnya di bootcamp. Gitu. Mas Farid. Oke? Ya, kasih Mas. Bagian itu saya nggak mau jawab, maaf ya. Oke, makasih Kang. Sama-sama. Lanjut, Mas Asraf Afif, silakan. Halo Mas. Yuk. Ya Mas, jadi gini Mas. Jadi nggak tahu ya, saya lihat bermain di Shopee ini sekarang ini lebih ke arah gambling ya. Ya mungkin fundamental kita membuat Shopee itu jangan bermain seperti gambling gitu. Maksudnya seperti misalnya kita sudah gambling tadi gini, ada GameFMX jalan dan sebagainya. Berarti kan mungkin fundamental GameFMX ini apakah dari produk, misalnya cara kita nge-trip kita bermain Shopee itu apa mungkin kita riset dulu produk yang memang betul-betul mungkin demand stabil, saya tahu sehingga kita tidak akan khawatir oh ini akan turun performa GameFMX-nya dan sebagainya gitu, atau menurut Akang gimana kan? Karena saya pikir dengan kondisi begini kayak susah diprediksi dan risiko juga gede, apalagi kalau kita nyetok ataupun yang produksi sendiri gitu kan. Mungkin gitu sih kan. Kalau gambling, saya rasa sama ya, di Meta juga sama, bukan gambling ya, sebetulnya kita pelajari data kan ya. Namanya jualan online, kita nggak tahu offline ya, saya nggak ada pengalaman. Kalau online ya kita harus testing dulu dan kita pelajari datanya. Bukan gambling sih saya bilang, kita pelajari datanya, lanjutkan yang bagus, buang yang jelek. Kalau gitu kan artinya ada dasar, nggak ada, bukan horor, bukan gambling. Jadi kalau dibilang gambling, saya kurang sepakat sih, Mas Asraf. Tapi memang kita harus paham karakter platformnya gimana. Kayak apa ya, kayak kita naik kuda, kita harus kenal nih kuda kita kayak gimana. Kita nggak bisa maksa, oh kuda kamu harus terbang, nggak bisa. Kuda kita ya hanya bisa lari, ya gitu. Kita harus mengenali itunya. Oh kuda saya kalau dikasih makan konsentrat ini jadi kencang misalkan. Kita pelajari itunya sih. Jadi bukan gambling sih Mas Asraf, karena datanya juga ada, dan kita bisa pelajari karakter si platformnya. Terus tadi sepakat sama Mas Asraf, jadi sebenarnya jualan di Shopee itu utamanya produk, teman-teman. Produk, iklan tuh gampang, mau ngapain lagi orang variabel di iklan tuh variabel di iklan Shopee sekarang, iklan variabel peubahnya itu dikit. Cuman budget, ROAS, auto atau ROAS. Sekarang ada yang ribet-ribet, cuman tuh menurut saya remeh lah. Itu artinya cuma 3 variabel, artinya kalau teman-teman coba-coba pun ya cuman sedikit sekali gitu yang apa ya, yang diulik-uliknya gitu. Artinya apa? Artinya ya memang gameplaynya sekarang ke produk memang. Dan harga termurah sampai pusing saya dengarnya. Harga juga jadi faktor yang sangat penting di Shopee. Gitu Mas Asraf, jawaban saya menjawab nggak ya? Mungkin bisa kita harus bahas lebih dalam lagi ya teman. Mungkin nanti di MBKR nanti Mas kulik lebih dalam gitu. Boleh. Nanti Jumat. Kalau di MBKR kita bisa diskusi sama yang lain juga. Karena kan di sini cuma perspektif saya. Kalau di MBKR perspektifnya jadi luas. Boleh Mas Asraf. Oke? Sip. Thank you Mas Asraf. Terakhir, Mas Fania Shop 22. Silakan. Makasih Kak, mau tanya. Ayo. Kan masih baru mulai iklan ini karena lihat di YouTube jenengan itu, terus saya coba iklan. Itu baru beraninya kan GMV Auto. Alhamdulillah kok udah ada orderan. Terus rekomendasi Shopee-nya itu saya mulai dari 5.000 per hari. Rekomendasi Shopee-nya itu 11.000. Saya naikkan 11.000 kok malah jadi sepi, apa memang gitu ya, Mas? Baru jualan banget Mbak Fania? Udah lama, udah 3 tahunan, tapi baru berani iklan ini. Pas lihat YouTube-nya jenengan itu baru berani iklan. Oh, oke. 11.000 ikhlas nggak? Ya ikhlas sih, tapi itu bagusnya gimana? Diturunkan lagi aja atau dihentikan dulu ya? Kok malah nggak ada orderan?
Kalau yang terbaik ya, kalau main JMV Auto, Auto kan ya iklannya ya? Iya, baru auto, nyoba auto. Kalau terbaik ya adalah Ya. budget tak terbatas. Oh, Tapi gitu. ikhlas nggak? Siap nggak? 100.000, 200.000, siap nggak? Nah, banyak yang belum siap, saya pun nggak siap. Iya, belum. Nggak siap, karena auto itu ya terserah Shopee kan, kita cuma, itu tuh ibarat organik yang berbayar lah, simpelnya gitulah. Iya. Kalau dulu kita ada organiknya, sekarang auto tuh ya biar uang sewa lah, simpelnya gitu. Iya. Makanya ikhlasnya Mbak Fania berapa? Kalau cuma 5.000 ya udah 5.000 aja. Masalah Berarti nggak ada. mending diturunkan aja lagi ya, diturunkan lagi aja ya. Kok malah nggak ada orderan itu? Jangan fokus ke orderan, fokusnya ke keikhlasannya. Oh gitu. Asli. Oh, karena iya, kalau iya. fokus orderan pusing, karena memang tujuan si JMV Auto itu bukan nyari orderan, nyari funnel, traffic ya kurang lebih lah gitulah. Iya. Nah, jadi seikhlasnya terus, aja. Ya makasih. Terus kalau diganti yang JMV Make ROAS, berarti ROAS-nya ikut yang rekomendasi Shopee apa gimana ya, Mas? Ada dua cara. Nanti kalau pastikan dulu pas autonya udah mateng ya. Mateng tuh segimana? Mateng tuh ya kalau yang ATC, ya banyak yang pengunjungnya lah. Tapi kalau basicnya 2 minggu lah menurut saya. Umumnya 2 minggu. Jadi kalau misalkan udah 2 minggu, lihat bagus atau enggak, baru ke roasin. Ada dua cara. Mau roasnya ngikutin aktualnya. Jadi dapat roas selama 2 minggu ini dapat berapa nih roasnya? Dapat 5 misalkan. Tembak 5. Oh gitu. Oh tembak iya. Tapi profitnya 5. Jangan-jangan nggak profit. Kalau nggak profit ya habis tembak 5 pelan-pelan naikin ke atas. Atau setelah 2 minggu roasnya Mbak target diri priori berapa? Oh, target aku 9 misalkan. Dapatnya 5. Kalau saya tetap ya langsung tembak aja 9. Itu juga bisa. Siap akan mendelep gitu. Iya. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Oke, itu aja teman-teman. Thank you. 15 menit sehari, insya Allah besok lagi ya teman-teman ya. Tapi jamnya random, mohon maaf. Dan ini lagi open batch, Ternak Toko batch ke-10. Insya Allah 3 hari lagi kita mulai, jadi masih ada waktu kalau teman-teman mau join. Dan kalau ada kebingungan, boleh japri saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.